Assalamualaikum. Kalau saya ngasih salamnya Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Tapi kalau saya kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nih ibu-ibu sore-sore di sini udah ngumpul di Masjid Jami Matraman, udah masak belum buat nanti? Udah. Masaknya dari subuh. Oh gitu. Baik, saya sapa pemirsa di rumah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersilaturahim di acara yang selalu setia menemani Anda, tentunya di sore hari menjelang waktu berbuka puasa ya, dari jam 4 sampai jam setengah 6, tentunya dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pemirsa, coba sekarang kita lihat yuk di sekeliling kita nih di bulan suci Ramadan ini ya. Kalau kita ngelihat nuansa Islamnya begitu terasa sekali ya. Orang ramai mengunjungi masjid ya. Salat Isya penuh ya. Salat tarawih subhanallah. Bahkan sampai-sampai busana muslim dan muslimah itu luar biasa ya. Laku, coba jalan ke Tanah Abang Bu ya. Yang paling laku tuh busana muslim dan muslimah ya. Semua orang yang tadinya nggak pakai hijab jadi pakai hijab. Bagus, alhamdulillah ya, amin. Tetapi yang jadi perhatian kita adalah kenapa setelah bulan Syawal banyak juga loh yang udah ninggalin kerudungnya, ninggalin baju muslimnya, yang tadinya rajin ke masjid jadi males. Nah, aduh ibu kok ngeliatnya ke saya pas malesnya. Negur saya banget nih. Baik, ingatan buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang cukup menarik sekali ya. Mungkin buat Anda mengatakan cukup kontroversi karena temanya begini, yaitu muslim musiman. Nah, apakah kita termasuk orang yang muslim musiman? Enggak ya, jangan diprotes sama ibu-ibu di sini. Nah, nanti akan membahas ini ada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ, dan juga hadir ada ustadz kita yaitu Ustadz Taufikur Rahmat. Kiai Haji Zainuddin MZ nanti akan bergabung bersama kita. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini disiarkan langsung dari masjid yang punya nilai sejarah dalam perkembangan dan juga kemerdekaan negara kita tercinta, Masjid Jami Matraman. Kesempatan pertama kita berikan kepada ustadz kita, Ustadz Taufikur Rahmat. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu maulanal azim. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Syekhunal Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Mu'in Muhyi, juga daripada para asatidzah yang ada di sini dari Masjid Jami Matraman, walaupun tanpa menyebutkan nama satu persatu, namun selalu dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada para asatidzah, guru-guru kita yang ada di sini, juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari Bu, kita doakan dulu buat para guru-guru kita ya. Mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, selalu Allah tetapkan iman Islamnya, Allah selalu murahkan rezekinya, sehingga kita yang lebih junior muda-muda bisa selalu menimba ilmu mereka. Singkatnya, di kesempatan bulan yang mulia kita minta pada Allah buat guru-guru kita, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biulumihim fi daraini, amin. Bu
Ramadannya temanya pada sore hari ini muslim musiman. Tapi insya Allah kita yang ada di sini, pemirsa yang ada di rumah, yang setia mengikuti acara Damai Indonesiaku ini, insya Allah bukan musliman, tapi insya Allah menjadi mukmin-mukmin yang sejati. Ingin berdoa dulu, mudah-mudahan pulang dari acara ini kembali ke rumah tangga kita selalu kita bapak suaminya, Allah jadikan suami yang selalu memiliki hati yang jujur, yang di rumah tangga selalu pandai mengatur, juga bisa diatur, cinta resep sama anak bini, nggak suka ngelantur, sehingga banyak model sekarang mohon maaf pada salah tempat tidur. Kenapa mereka begitu? Karena mereka lupa dengan alam kubur. Tapi yang ada di sini insya Allah hamba-hamba yang selalu pandai bertafakur. Kalau doa sama Allah doanya manjur alias mabrur, dan kebetulan namanya Abdus Syukur. Allah karim. Ibu, kalau bahasa orang Matraman, Ramadan bulan penuh rahmat, mari perbanyak zikir dan tafakur. Kalau hidup mau selamat, ayolah jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Setuju? Kalau tema kita sore hari ini muslim musiman, makanya Al-Quran dalam surah Al-Anfal dari mulai ayat kedua, ketiga, keempat menjelaskan. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini mohon maaf kepada para asatidah, para ibu di sini bukan nampang. Memang pernah saya jadi kori juara 1 tingkat keluarga. Iya Mas David, tingkat keluarga ya. Alhamdulillah dari keluarga naik lagi juara 1 tingkat RT. Ketika RT terus sampai ke kelurahan, terus sampai kecamatan, sampai wali kota, terus ketika usia 9 tahun kelas 4 SD mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Pas giliran nasional Bapak Ibu, faktor keberuntungan peserta tinggal 3 orang. Yang satu enggak datang sakit perut, yang satu lagi suaranya serak kebanyakan manggung, tinggal abdi sorangan. Alhamdulillah. Ya, kalau tema kita ini sore hari mengangkat muslim musiman, makanya Al-Quran secara objektif menjelaskan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, bukan yang musiman. Yang bagaimana? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dibacakan ayat-ayat Allah gemetar hatinya. Kemudian ketika ia perdengarkan, dia mendengar bertambahlah imannya. Mana cirinya lagi yang ketiga? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka mempasrahkan dirinya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau musiman kadang-kadang enggak. Kalau bahasa Quran kita baca dalam rukun salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi zaman sekarang diganti redaksi ujungnya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Beribadahnya kepada Allah, giliran yang namanya minta tolongnya datangnya dukun, duduknya enggak tekun. Ini kalau yang model musiman Pak, dipulangnya dikasih apa? Dikasih pesan apa? Isim, jimat, ngajinya enggak tamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ciri lagi yang berikutnya mukmin yang sejati, yang bukan musiman, di ayat keempatnya Quran mengabadikan ula alladzina yuqimunas shalah, mereka selalu mendirikan salat, bukan hanya di bulan suci Ramadan menghadapi 11 bulan suci, 11 bulan yang lainnya tetap istiqomah mendirikan salat.
Allah Karim, kita kadang-kadang kan contoh Mas David, ingat gak Bang kemarin ketika final kan tuh Spanyol lawan Belanda, betul? Ya, ini ingat-ingat sedikit nih. Lah ketika sore udah rame tuh, kata gurita Jerman Paul namanya, kenal Spanyol. Oh iya. Didebat sama gurita Ancol, Mamat namanya. Betul. Kita lihat survei membuktikan dari mulai 1:30 yang hobi bola melek matanya. Iya. 2:30 masih melotot, jam 3 masih melek, sampai selesai jam 4:15, lebih dari 2 jam mata kita kuat di depan TV. Subuh di Masjid Jami Matraman 4:30. Saya mau nanya, lamaan mana 2 jam sama 15 menit? Allah Karim. Ya Allah, itulah renungan buat kita semua ya Ustadz ya. Iya. Makanya nanti kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Baik. Dari Pasar Minggu ke Cikini. Ya, ntar kita tunggu setelah ini. Iya ya, benar kan pantunnya keluar. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini selain Ustadz Taufikur Rahman juga akan melanjutkan dan juga nanti sudah hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Sudah tidak salah pilihan Anda pemirsa bergabung bersama kami di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik. Seperti kesempatan kali ini buat Anda yang baru saja bergabung, tema kami adalah musiman ya, tema besarnya ya. Ini diambil dari fenomena yang ada di mana bulan Ramadan tidak berusaha untuk menjadi manusia yang sinis ya, atau apa kok nyinyir banget sih judulnya gitu ya. Ngurusin urusan orang, tapi ini sebenarnya bahan introspeksi buat kita semua. Bisa jadi kita yang ada di sini termasuk diri saya sendiri juga termasuk yang seperti itu. Nah, kita akan coba sama-sama merenung. Nah, kesempatan kedua ini kami berikan kepada guru kita yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Silahkan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Muslim musiman. Gak enak dengernya sih. Tapi memang yang namanya musim itu gak bisa dilarang. Cuma kalau musimnya habis. Musim itu temporer kan. Musim rambutan bisa nggak dilarang? Nggak boleh musim rambutan. Ya terus keluar dia lagi musim. Musimnya habis. Susah nyari rambutan. Kenapa? Musimnya udah habis. Nah, sebagai agama, ketika seseorang ikrar menjadi muslim, dia masuk ke gerbang Islam, maka pertama dia harus menyatu kepribadiannya dengan Islam. Ana muslimun qabla kulli syai. Sebelum berbuat apapun dia ingat Islamnya. Saya muslim sebelum apapun. Saya camat, tapi saya muslim. Saya menteri, tapi saya muslim. Saya jaksa, tapi saya muslim. Saya bankir, tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim Pak, tapi kan saya jaksa. Terbalik urusannya dulu. Saya muslim Pak, tapi kan saya kan pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Pantas korupsi? Nggak pantas, saya nggak akan korupsi. Itu fadilahnya. Yang kedua, orang masuk Islam tuh nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah.
Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, paripurna. Kalau Islam katamu, Islamlah rumah tanggamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau berpakaian, Islamlah cara bertetangga. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Coba tanya ibu-ibu, kalau masuk separuh-separuh enak nggak? Islam jorok bener sih, orang lagi ngomong bedebet. Jangan dipikirin gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, total Islam itu menjadi rule of mind, menjadi state of thinking, menjadi kepribadian, menjadi warna dari kehidupannya. Bukan sekadar sebuah status. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah kita memang lihat tuh gejala musiman, walaupun kita bersyukur sebagai sebuah starting point. Baguslah itu, dadakanlah artis pada berjilbab, televisi yang sari-sari kagak ada apa-apa tiba-tiba buka tafsir. Lumayan lah itu, bagus sebagai starting point. Nah kalau puasa berhasil, kita berharap habis lebaran tuh makin meningkat. Habis puasa semakin meningkat. Janganlah habis selesai puasa selesai segala-galanya. Itu namanya puasa tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Kan banyak kita ini terjebak pada rutinitas ritual. Ibadah kita kerjakan hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sampai sejauh mana dia punya dampak dalam membentuk pribadi, kita jarang melakukan evaluasi. Itulah yang sering saya bilang, jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Malaikat dah godek dah, bagaimana nyatetnya nih bocah nih, kotor banget rapotnya, susah nulisnya. Ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Oleh karena itu dituntut konsistensi, dituntut istiqamah di dalam kita berislam ini. Apalagi kita sudah kontraknya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu komitmen, itu kontrak total, bahwa ibadahku, sholatku, hidup dan matiku cuma untuk Allah dan karena Allah. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Total. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik, total. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya ke bawah Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Total konsisten. Apa dan bagaimanapun resikonya, apa dan bagaimanapun resikonya, konsisten dengan keislamannya. Masih ingat yang namanya Bilal? Bilal, ibu kenal Bilal? So tahu lu di mana kenalannya lagi, kenal. Budak sahaya ikut Nabi, dipanggil sama majikannya. Bilal, iya bos. Kamu masuk Islam ya? Iya. Memangnya kamu siapa Bilal? Ya budak tuan. Budaknya siapa? Budak tuan. Kamu kerja sama siapa? Sama tuan. Yang gaji kamu? Ya tuan. Kamu tahu kan? Kamu kerja sama saya, yang gaji saya. Kenapa kamu mau ikut Islam padahal saya belum kasih izin? Tuan, saya memang kerja sama tuan. Tuan yang gaji.
Saya kan digajikan karena saya kerja, Tuan. Itu kerja kewajiban saya, itu gaji hak saya. Kalau kewajiban udah saya jalankan, hak boleh saya terima dong, Tuan. Perkara agama saya mau pilih yang mana, Tuan nggak usah maksa-maksa. Gila kamu Bilal. Biarin. Kamu berani? Dari kemarin. Bilal, kalau kau tetap dengan keyakinanmu, dengan Islammu, kalau kau tetap dengan Islammu, kau akan saya siksa. Terserah. Saya bunuh. Boleh. Mati kamu. Biarin. Disiksa Bilal. Coba lihat orang mau berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati, atau tinggalkan Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuma keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita, tapi budak mental kita. Maka sejarah nggak pernah mau nyatat kita. Ya kayak kita lanjut lagi kayak. Pas ngomong budak liatnya ke saya kayak. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah banyak belajar dari peristiwa atau sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, Bilal. Bagaimana keistiqomahan, kekuatan keimanan seorang Bilal. Nanti kita juga akan belajar ya, bagaimana juga apa yang terjadi terhadap orang-orang kaum-kaum sebelum kita yang telah berbuat fasik, dan juga telah berbuat munafik. Apa sih hukumannya buat orang-orang munafik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya subhanallah pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kalau Anda tadi menyaksikan ya, itu ada gelaran begitu banyak beduk ya, luar biasa, sampai-sampai jalan menuju ke sini ditutup Bu. Luar biasa sekali subhanallah. Nah tadi di segmen sebelumnya pemirsa sempat disinggung juga ya mengenai perilaku orang fasik dan juga munafik. Tapi ada juga orang yang mengatakan begini loh, waktu bulan Ramadan kita semua rajin ibadah, ya. Tetapi begitu lepas dari bulan Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Kalau dulu kan pas bulan Ramadan semua orang sama nih, tapi begitu udah lepas Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Saya balik ke kantor lagi, misalnya nih mohon maaf, yang biasanya ngambil potongan-potongan, yang mau nggak mau ngambil lagi, yang biasa korup yang ngambil. Jadi kebiasaan buruk itu karena lingkungan dan budayanya sudah begitu mengakar, akhirnya kembali lagi. Nah, untuk membahas masalah ini, mungkin lebih tepat Kiai kali ya. Silakan Kiai. Apakah betul persepsi tadi itu Kiai? Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, memang lingkungan itu sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian seseorang. Yang dihadapi sehari-hari, yang dilihat sehari-hari, itu mewarnai kepribadiannya. Contoh, petugas kamar mayat biasanya jarang senyum. Contoh. Ini kan pengaruh lingkungan yang dihadapin tiap hari, orang merengut saja, dia nggak bisa senyum. Ya, petugas kamar mayat jarang senyum, itu pengaruh lingkungan terhadap pembentukan pribadi. Nah,
dalam kehidupan kita yang paling sangat luas pengaruhnya adalah peranan media, terutama media elektronik, dalam hal ini televisi. Ini memang televisi kita ini kan perongkosannya mahal, tidak semua orang bisa, tapi bukan sekedar modal, pengaruh dan dampaknya sangat luas di tengah masyarakat itu. Nah, kita bersyukurlah televisi kita ini begitu masuk bulan Ramadan nuansanya agak islami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus nih habis Ramadan terus dijaga. Ustadz pada muncul, walaupun masing-masing lah misinya, ada yang sekadar figuran. Tuh Ustadz tuh kerjaannya nemenin orang dagang SMS. Ada, ya alhamdulillah masih bisa muncul. Bapak Ibu hadirin, tapi memang secara umum di luar Ramadan televisi kita tuh nyaris kapitalis. Urusannya cuman orang punya modal beli televisi, misinya nyari untung pulang modal, nyari untung pulang modal. Jangankan syiar Islam, menjaga kepribadian bangsa saja jarang yang mikir. Saya ada yang nawarin kemarin satu stasiun, Kiai masih berkenan nggak di televisi? Apa tuh? Pengantar buka Kiai, durasinya 7 menit, terus potong iklan 4 menit, jadi saya ngomong 3 menit. Iya Kiai, yang lain aja dah. Loh kenapa Kiai? Bukan kenapa, 3 menit Bapak, Assalamualaikum habis sudah. Kalau sekarang nongol jual tampang udah lewat yang begitu. Atau kadang-kadang dikasih jam tayang setengah jam 30 menit, formatnya dibikin murni entertain. Satu kiai kumpul sama 4 pelawak, tenggelam kiainya. Kiainya 1, pelawaknya 4. Ini di luar Ramadan sih lihat gitu tuh. Sebutan ini dikasih jam tayang bagus, sentuhan rohani Islam, 1 jam penuh. Di luar Ramadan 1 jam penuh, jam 3 subuh. Itu yang nonton kampret. Dicari yang ratingnya jeblok gitu loh. Tapi sebagai umat Islam saya iri tuh. Natal siaran langsung dari Vatikan, Nyepi disiarkan secara nasional, Waisak disiarkan secara nasional, tahun baru Hijriah nggak ada televisi yang genit. Iya betul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, konon lagi Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan televisi kita selesai Ramadan, kepribadian Ramadannya jalan terus. Amin. Artis-artis kita nih yang Ramadan giro pakai jilbab, habis Ramadan jilbabnya jangan terbuka, udah terusin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membentuk kepribadian karena pengaruh lingkungan sangat besar. Tapi orang yang saya ceritain tadi, Bilal, lingkungannya dia nggak terpengaruh. Habab ibn al-Arat, Amr bin Yasir, nggak terpengaruh. Kenapa? Ada iman di hatinya. Kalau ada iman, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup, kayak ikan tuh kalau hidup, Bu, apa? Ikan kalau hidup, lihat di laut tuh. Ikan kalau hidup, biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin. Ikan tuh, ikan di laut 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin. Kenapa? Dia hidup. Tapi begitu dia mati, ikan mati kan bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin, namanya ikan mati. Orang kalau jauh dari iman, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Asal dekat sama ustadz mah kalem. Dekat sama tukang mabok, tenggeng aja lagi. Gua mah bagaimana yang nyamper aja gua mah. Gampang diasem garemin oleh lingkungan, nggak punya kepribadian, nggak punya karakter. Islam membangun karakter. Ana muslim qabla kulli syai'.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang sulit mengatasi pengaruh lingkungan, maka kita jangan ikut musim, tapi harus bisa menciptakan musim. Jangan ikut pasar, kalau bisa mampu menciptakan pasar. Jangan ikutin musim, tapi menciptakan musim. Kita kan dominan umumnya ngikutin musim, nggak bisa ciptain pasar, ngikutin pasar. Emang lagi musim, nah itu alasan kita. Emang lagi musim, mau diapain? Nggak bisa dilarang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Islam menuntut kontinuitas dan konsistensi dengan segala resikonya. Jangan dikira kalau kita sudah menyatakan saya menjadi hamba Allah, lalu begitu saja ya Allah, saya ini hambamu. Kata Allah, iya ya, kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Begitu kita bilang, ya Allah, saya mau jadi hambamu yang paripurna, yang utuh. Saya pejabat, tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha, tapi saya hamba Allah. Saya seniman, tapi saya hamba Allah. Saya bankir, tapi saya hamba Allah. Ketika kita ikrar mau jadi hamba Allah yang utuh, datanglah cobaan, ujian, godaan, rintangan. Enggak serta merta, ya Allah saya hambamu. Iya ya, kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Pastilah diuji, digojlok, digembleng, ditempa untuk menguji nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengaruh lingkungan. Saya nggak nyalain televisi. Kita kan banyak pilihan. Yang megang remote banyak pilihan. Iya. Ini sekarang hidup zaman banyak pilihan. Anak-anak saya dulu, saya kecil, dia di waktu ngaji diomelin sama guru, takutnya bukan main. Kenapa? Guru jarang. Sekarang anak kita ngaji diomelin sama guru, dinyengir. Diomelin, gue cari guru lain. Guru banyak banget. Orang sekarang hidup banyak pilihan. Di depan rumahnya ada masjid, dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh, dia mau bayar taksi. Waktu ditanya, kenapa lu sembahyang jauh-jauh? Waduh bang, sembahyang di sono gue berasa tambah ilmu bang. Khotbahnya cakep, imamnya fasih kayak sembahyang di Masjidil Haram rasanya. Ini di sini sembahyang khotbahnya bahasa Arab, khotibnya kagak ngerti, apalagi gua. Sholat Jumat saja orang sudah pada milih sekarang itu. Baru sholat Jumat doang ya kayaknya. Kita akan lanjutkan lagi betapa besar pengaruh lingkungan ya. Tapi balik lagi tadi adalah keimanan kita. Nah, silakan kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0213103567 untuk memberikan pertanyaan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Sudah tergabung? Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana ini Mas? Waalaikumsalam. Ya, Mas siapa ini Mas? Heru di Jakarta. Mas Heru di Jakarta. Puasa Mas? Mas ya, Heru? Insya Allah. Insya Allah. Silakan pertanyaannya Mas Heru. Iya. Mas David, kalau masalah pahala orang yang muslim-musiman gitu, kayak ikut-ikutan aja. Iya. Yang istilahnya kalau sholat tarawih itu cuma buat, ya sholat sih sholat, tapi sekalian ngeceng gitu, nyari cewek gitu, nah. Pahalanya gitu. Baik, itu ya, itu aja ya. Oke. Iya ya. Itu aja Mas Heru. Mas Heru kayak gitu ya. Sholat tarawih sih ngecer kecengan. Sama aja sama gua. Canda. Ya, nanti akan dijawab oleh Kiai. Gimana nih kalau orang-orang yang ibadah ini sebenarnya bukan cari ridho Allah, tetapi cari status dari orang manusia gitu ya, dari dapat penghargaan dari orang sekitar atau ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, terima kasih Mas Heru. Jawabannya akan diberikan oleh Kiai Zainuddin MZ sesaat lagi. Sabar ya, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah ya.
Di segmen sebelumnya ada pertanyaan nih dari Mas Heru tadi kalau saya nggak salah. Ya, gimana kalau kita ibadah itu karena ingin dilihat orang, misalnya, atau ada perasaan lain, misalnya kita sholat tarawih, cari kecengan perempuan, cari cewek, cari pasangan, cari cowok gitu misalnya. Ada kayak gitu. Saya ingat waktu kecil sholat tarawih itu karena pengen main sarung sama teman-teman, sama makan somai waktu kecil. Tapi kalau gitu terus gimana? Silakan Kiai. Mungkin ini cukup banyak juga kejadian seperti ini ya Kiai. Silakan Kiai. Iya. Hadirin dan pemirsa TV One, sholat tapi sambil nyari cewek katanya tadi ya. Wah tuh, dari sisi ekonomi itu namanya kreatif. Sambil nyilem nyari ikan, nyilem minum air mau kembung. Saudara-saudara, begini, idealnya semua ibadah dasarnya itu dua. Pertama, ibadah tidak boleh dikerjakan setengah hati, main-main atau coba-coba. Yang kedua, semua ibadah dasarnya harus lillahi ta'ala. Tapi itu kan ideal. Untuk sampai ke sana orang perlu proses. Anak kita, Bu, ada yang udah sadar memang kalau diperintah orang tua wajib dikerjain. Ada anak kita yang begitu. Ada yang mikir itu juga, baru mau lancar kalau disuruh beli rokok asal ada kembaliannya. Ada kan anak kita yang begitu, ada kembaliannya nggak, Pak? Kita di hadapan Allah juga begitu. Ada yang memang sudah takut surga, takut neraka, kepengen surga. Ada, itu bagus. Ada yang udah nggak mikirin itu, mau surga mau neraka soal nanti, yang penting Allah ridho, yang penting Allah terima cinta kita. Itu tingkatan yang untuk sampai ke sana perlu proses. Karena itu saudara Heru, nggak apa-apa kalau itu proses awal, tapi jangan terus-terusan sampai tua begitu. Udah aki-aki terawih ke masjid masih nyari cewek. Sebagai proses awal bagus lah itu. Ada sugesti kan? Ada sugesti. Sama juga dengan kita umumnya, kita ini beribadah karena takut neraka. Itu bagus. Tapi kan kalau pertanyaannya lebih jauh, kalau nggak ada surga berhenti dong sembahyang. Nah, ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta. Sampai dia bilang gini, Bu. Rabi'atul Adawiyah bilang begini, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga mau neraka itu belakangan. Cinta dulu diterima enggak sama Allah. Sehingga Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan, menjanda sampai meninggal karena mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Katanya Rabi'ah ini dalam sebaik syairnya bilang begini, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, biarlah hidup ini pahit asal engkau tetap bersikap manis ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang semua enggak demen asal engkau senang ya Allah. Idza kana minkal waddu fal kullu hayyin, kalau ada jalinan cinta kepadamu semua urusan gampang ya Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turab, yang ada di atas tanah tanah semua. Oh, kalau udah sampai ke sini, yang ada di atas tanah tanah semua. Nih, tanah nih.
Tanah lempung. Yang ada di atas tanah semua. Kekagumannya sudah pulang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban atas pertanyaan saudara Heru tadi. Baik. Nggak apa-apa kalau itu sebuah proses awal. Cuma atasi terus sampai muncul sikap lillahi ta'ala. Iya. Kalau orang yang misalnya dia ibadah karena ada atasannya, misalnya dia di satu instansi kepala dinasnya ikut sholat, dia jadi aduh nggak enak nih sama atasan saya, dia ikutan sholat juga. Itu kan cukup banyak kayak gitu, Kiai. Itu gimana? Udah umur, udah sepuh ya. Silahkan, Kiai. Iya, saya bilang tadi secara ideal memang nggak pantas beribadah karena ada atasan. Idealnya nggak boleh. Tapi kan tiap orang tahapannya nggak sama tuh. Terimalah itu sebagai sebuah proses awal. Ya. Bu, anak kita begitu lahir, apa makanannya? Air susu ibu. Susu ibu. ASI, ya. Gedean dikit, pisang. Gedean lagi, bubur. Ada proses tuh. Ya. Udah gede bener, nasi. Udah gede banget, nasi padang. Jengkol. Oh, jengkol. Tapi kalau begitu lahir dikasih jengkol, teler tuh anak. Ada proses. Iya. Baik ya. Jadi ini proses buat semuanya. Silakan nih, siapa yang mau bertanya nih? Ya, silakan Mas. Nama dan langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhsan Huda. Saya dari Kedoya. Pak Yai, yang mau saya tanyakan ialah contohkan Rasulullah kepada kita untuk menjaga kekafahan keislaman kita agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang destruktif yang akhir-akhir ini melanda umat Islam. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, namanya siapa, Mas? Muhsan Huda. Muhsan. Oke, silakan. Muhsan. Ya. Menangkal pengaruh-pengaruh negatif itu, pertama jadilah ikan hidup tadi. Iman harus hidup di sini. Kalau ikan sudah hidup, lepas dia di air laut yang asin, berendam di sana, nggak akan ikut jadi asin. Dengan iman yang hidup, kemanapun kita pergi, kita akan bilang, buka tempat pelacur di samping rumah saya, buka tempat judi di belakang rumah saya, buka tempat minuman keras di depan rumah saya, pantang saya ikut karenanya. Ini kalau imannya hidup. Kalau iman mati, bukan pantang, nyari. Di mana tempat mabuk ya? Nyari. Tapi kalau ada iman, kita nggak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, baginda Rasul memberikan contoh itu. Lahir di tengah masyarakat berhala, nggak ikut cuma berhala. Lahir di tengah masyarakat jahiliyah, nggak ikut jadi jahiliyah. Berbisnis, nggak larut jiwanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Ini sebuah potret bagaimana kita membangun kepribadian, tidak larut oleh situasi dan kondisi. Tapi memang sekali lagi, makin hebat lingkungannya menguji keimanan kita, makin mantap iman kita. Contoh, puasa di Jakarta sama puasa di pesantren di kaki gunung, insya Allah pahalanya lebih besar di Jakarta kalau sama ikhlas ya. Kenapa? Pesantren di kaki gunung kita puasa, siapa yang mau godain? Nggak ada, semua pada puasa juga. Di Jakarta puasa, warung saban pojokan buka, tulisan gede, hormati orang puasa, di bawah yang makan biasa. Ini lingkungan sangat besar pengaruhnya. Jadi oleh karena itu, ya pejuang itu kan kelihatan kalau ketemu musuh. Kalau nggak ketemu musuh, semua orang bisa ngaku jadi pahlawan, bisa ngaku jadi pejuang. Tapi saat ketemu musuh, disitulah kelihatan nilai kejuangan kita, nilai kepahlawanan kita. So, iman baru kelihatan kadarnya kalau dia sudah berhadapan dengan ujian dan cobaan. Sekira itu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi temanya, akan kita bahas. Dan buat Anda pemirsa, silakan yang menantikan kuis, sabar. Anda nanti bisa menghubungi kami di nomor telepon 0213103567, merupakan kuis persembahan dari Oli Topohan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Memang zaman sekarang tidak mudah untuk membesarkan anak-anak kita ya di lingkungan yang seperti saat ini. Bagaimana TV masuk langsung ke tengah-tengah keluarga tanpa ada filter. Tadi Kiai Zainuddin MZ juga sudah menggambarkan kepada kita ya. Masih untung bulan Ramadan ya, tayangannya insya Allah nuansa muslimnya begitu kuat. Nah, mudah-mudahan selama 11 bulan ke depannya TV-TV itu tetap istiqomah. Tetapi untuk TV One insya Allah setiap seminggu sekali selalu hadir acara Damai Indonesia. Kita takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pemilik stasiun TV tetap istiqomah dengan program-program religi. Nah, bicara masuk ke dalam tatanan grassroots ya, kepada masyarakat, di mana benteng yang paling utama, garda terdepan adalah keluarga. Dari keluarga tentunya ada pengajian-pengajian, halakoh-halakoh, dan juga masjid yang bisa membentengi. Nah, kebetulan saat ini saya ada di Masjid Jami Mataram, dan di samping saya ada ketua Matraman. Saya karena tahu sejarahnya ini Mataram dulunya, jadi kebetulan ada Bapak Kiai Haji Abdul Muin Muhyi. Pak, apa yang sudah dilakukan di Masjid Jami Matraman ini, Pak? Sebelum kami menjawab, pertama kepada Mas David, kami segenap pengurus dan masyarakat Matraman Dalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkenannya memilih masjid kami ini untuk berketepatan menjadi acara Tablik Akbar Ramadan TV One. Begitu juga kepada Departemen Agama, ya mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif dan membawa kemanfaatan serta kebaikan di masa-masa yang mendatang. Ya. Adapun peran kami, ya diantaranya kami di sini akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ya hadroh, marawis, bahkan juga majlis-majlis zikir ya dari masjid ini, kemudian juga ke musola-musola yang memang ada beberapa rayon daripada musola kita pun juga kita adakan. Ya, begitu juga ada sholat tasbih dan juga ada kegiatan pramuka dari pendidikan yang ada ya di bawah masjid ini, dengan juga ada bela dirinya ya. Nah, itu barangkali diantara usaha kami untuk membentenginya. Ini rutin kan Pak ya? Ini rutin kan Pak ya? Rutin ya. Tidak hanya sekarang saja, tapi juga rutin ya, selama 11 bulan ke depan ya. Nah. Oke, itikaf di sini bisa Pak? Iya, memang kebetulan juga di tahun ini pun juga kita mengadakan itikaf, tapi cuma hanya hari-hari yang ganjil aja di hari ganjil. 10 yang terakhir. 10 gitu, terakhir. Iya, berarti kita udah siap-siap nih besok ya, masuk ke hari terakhir ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak. Ini mungkin mudah-mudahan bisa kembali lagi dulu. Ini mungkin bisa jadi contoh buat kita semuanya, di mana jangan ragu-ragu untuk meramaikan masjid, ya kan? Karena masjid ini kalau tidak kita ramaikan, siapa lagi dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, kebetulan di sini juga ada Bapak Dr. Muharram Marzuki. Assalamualaikum Pak, boleh berdiri Pak? Boleh berdiri Pak Muharram? Ya, silakan Pak. Sini Pak, di samping saya Pak. Pak, bicara kalau dari Departemen Agama sendiri ya Pak, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung ya kegiatan di bulan Ramadan dan juga membinanya Pak selama sebulan? Silakan. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia mendukung sekali program yang dilakukan oleh TV One dalam rangka mensyiarkan Ramadan melalui kegiatan-kegiatan seperti Tabligh Akbar sekarang ini. Kita lakukan kegiatan seperti bagaimana pengembangan pendidikan keagamaan dari pesantren-pesantren ya. Kemudian juga kita kembangkan bagaimana peningkatan dalam sisi mendukung proses bagi masyarakat untuk senang membaca Al-Quran ya. Itu juga merupakan salah satu, dan juga ini merupakan bagian dari kami mensyiarkan bulan suci Ramadan dari masjid ke masjid seperti itu Pak ya. Baik, subhanallah, mudah-mudahan program ini benar-benar terus konsisten ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Amin ya, kita insya Allah. Amin, amin. Kita dukung ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Departemen Agama tentunya, pemerintahan juga mendukung kegiatan seperti ini. Jangan hanya di bulan Ramadan, bulan-bulan yang lainnya juga, dan sudah dibuktikan pada kesempatannya. Iya. Terima kasih banyak Bapak, silakan bisa kembali duduk. Alhamdulillah, kita takbir, Allahu Akbar. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah dimanapun saja berada, tadi Kiai Zainuddin MZ sudah banyak ya memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mohon maaf Kiai Zainuddin MZ juga ada kebetulan ada keperluan, ada acara, jadi beliau terpaksa harus pulang dulu ya. Tapi jangan khawatir, karena
kebetulan sudah ada Ustadz kita lagi, yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz, mungkin bisa dibahas mengenai masalah bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa nih, seandainya kita masih bergemelut dalam bergumul dengan kemaksiatan, ya kan, kita masih bergumul dengan kekurangan diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang benar-benar merdeka seperti kata Kiai tadi. Ya, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Makanya secara objektif, kalau kita merujuk kepada bahasa Al-Quran, Allah abadikan dalam surah An-Nahl ayat ke-78. Saya bacakan Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan awam, dalam keadaan enggak mengerti, akan tetapi Allah tidak mau disalahkan oleh hamba-hambanya. Sejak awal Allah telah memberikan bekal kepada kita semua. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan kita punya pendengaran, wal absara, kita punya penglihatan, wal afida, kita punya hati. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bu, kalau lihat ayat ini Bapak Ibu, nih mohon maaf, ada nggak Pak? Kali mentang-mentang itu anak Bu Nyai, langsung begitu lahir langsung hafal itu yang namanya amma yatasaalun. Ada? Gak ada. Wajar kalau di mana Syekh Al-Zurnuji lewat kitab Ta'limul Muta'alimnya mengutip bahasa Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kata kuncinya nggak ada lain, belajar kamu, belajar, karena nggak ceritanya yang namanya manusia lahir langsung jadi orang alim. Bahasa orang Matraman, minum jamu di Pondok Indah, memang segalanya dengan ilmu jadi mudah. Betul Bu? Orang Pak kalau nggak punya ilmu, ini hijrahnya saya ingin memesankan pati. Yang pertama hijrah supaya keluar Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya betul-betul nggak jadi muslim yang musiman. Hijrah yang pertama, persiapkan dulu dari ilmu dulu. Kalau bahasa Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya yang saya yakin kita semua hafal, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal nggak punya ilmu, amalnya mardud, nggak diterima dan tidak akan apa dalam artian ditolak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh contoh biar lebih jelas ya. 3 orang sholat, 3 orang sholat Pak, sholat maghrib. 1 imam, 2 jadi makmum. 3-3-nya ilmu fikihnya mentah, bahlul bahasa kasarnya. Sholat rakaat pertama lancar, rakaat kedua lancar, begitu lagi rakaat ketiga entah bagaimana, lagi mu'atahiyat di loteng tikus lagi bercanda, jatuh. Imam mestinya mah konsisten, kalau ilmu fikihnya dalam mestinya ngucap tetap at-tahiyatul, karena ilmu fikihnya nggak luas, nggak punya apa modal ilmu fikih yang dalam. Begitu tikus jatuh, goyang, tikus jatuh. Di belakang 2 makmum Bu. 1 lagi tujuannya mau ngelurusin, cuman proses karena ilmu fikihnya mentah, ngomong, Bang, kalau sholat nggak boleh ngomong. Sebelah ngucap lagi, alhamdulillah gue mah gak batal gue ngomong. Coba sangat kira-kira seperti begitu, berantakan ilmu. Yang kedua ya medianya ya lewat di sini, alhamdulillah masjid yang kita cintai, program yang mudah-mudahan ada hadrohnya, ada marawisnya, ada taklimnya, qiraatul kutubnya. Pak, zaman sekarang kalau disuruh ngaji yang kitab yang benar nyeletuk ustaz, yang gondol yang gondrong masih keder.
Dibilang lagi ngaji kitab kuning, ya Ustaz kitabnya belum jadi, gitu Pak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, di samping ilmu sudah dikuasai, ya hijrah yang terbaik menjadi tidak menjadi muslim yang musiman. Yang kedua ini, zaman sekarang apa? Iman. Ilmunya luas, ilmunya dalam, tapi tidak dibarengi dengan iman, maka itu ilmu dipakai buat minterin orang mulu. Zaman sekarang nyari orang yang pinter banyak, tapi yang pinter bari bener, ini yang rada susah. Gimana Mas David? Iya, betul banget. Sekarang banyak orang minterin orang, ya kan gitu. Benar, tadi udah dibilangin orang. Kayaknya jadi kita mesti banyak kekuatan keimanan kita mesti diperkuat ya. Betul. Iya, kita lanjutkan lagi nanti. Sekaligus nanti bisa disimpulkan ya, Ustaz Taufikur Rahman. Nah, sekarang kami akan istirahat dulu sebentar sambil juga membagi-bagikan hadiah buat Anda pemirsa yang ada di rumah melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Silahkan, Popi. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah dan sekarang kita masuki segmen terakhir. Di mana segmen terakhir ini Ustaz Taufikur Rahman akan melanjutkan sedikit dan juga langsung memberikan kesimpulan serta tips serta juga membacakan doa penutup untuk kita bersama. Silakan Ustaz Taufikur Rahman. Hadirin wa hadirat sekalian yang saya hormati rahimakumullah, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan ada 4 I. Yang pertama apa Bu? Lupa kan? Nah, giliran ngaji begini Pak, kalau 4 kebanyakan, tapi kalau kalian dengerin lagu, kasetnya belum punya, muncul keong racun. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, iman. Masih ada berapa lagi tuh? 2 lagi. Masih 2 lagi, ada 4. Mau dengar kan, mau tahu kan? Kepiting dalam kerang, kerangnya di atas batu, pasang kuping biar terang. Ayo mau sebutin satu persatu. Iya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, di mana kita harus terima, di mana ibadah kita ingin sukses dan diterima oleh Allah. Ilmu modal pertama. Yang kedua, iman, kita percaya pada Allah dimanapun, kapanpun, karena dalam pada ibadah iman pada Allah tetap kita konsisten. Yang ketiga apa? Ikhlas. Ilmunya, ya Allah Pak, 30 juz hafal Quran. Imannya mantap, giliran sholat, abong-abong Quran 30 juz, itu di belakang ada calon camer. Bu, takbir biasa di rumah biasa, Allahu Akbar. Niatnya bengkok, begitu takbir karena pamer dirubah, udah kayak orang 20 tahun di Mekah. Ikhlas. Urgen lagi. Yang keempat adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini harus punya konsisten. Contoh, punya kendaraan di rumah, motor Pak. Motor punya motor ya. Mobil. Kalau motor setiap hari saban pagi dipanasin, insya Allah besok mau berangkat lagi, begitu ngidupin gampang gak Pak? Kalau ngidupinnya musiman, giliran seminggu dihidupin, setahun ya dihidupin, besok dihidupin lagi, bisa Pak dihidupin lagi. Nah, ini ya kunci sebagai tip terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Bahasa orang Matraman, pergi haji ke kota Mekah, pulangnya bawa oleh-oleh buah korma. Kalau hidup mau tambah berkah, ayo biar punya prinsip sifat istiqomah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami mendapatkan kepahaman dari para nabi-nabimu. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Berikan petunjuk ke dalam hati kami sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada para malaikatmu. Allahumma ghnina bil ilmi. Kayakan diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Allahumma tahhir lisanana minal kizbi wan nifaq. Bersihkan lidah kami daripada sifat dusta dan terkena penyakitnya orang-orang munafik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ala faminkum wassalamu wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih bersamaan Anda. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di sini di Masjid Jami Matraman, dan nanti kita juga akan mengadakan azan maghrib yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Matraman. Terima kasih atas kebersamaan Anda.